Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, maaf ini barangkali yang tidak sependapat dengan saya ya, karena banyak sekali ini orang-orang awam yang silau ya, untuk saat ini kemudian menjadi pengikut, padahal yang diikuti itu belum tentulah benar atau belum tentulah sebagai orang yang pantas untuk menjadi panutan dan untuk diikuti segala perilaku atau tanda tanduknya ya. Saudara-saudaraku sekalian dimuliakan Allah, saya sampaikan saja ini, banyak kan sekarang itu ya para pengagum, bahkan saking mengaguminya apapun yang disampaikan oleh dia itu sebagai kebenaran yang nyata. Padahal menurut saya malah sebaliknya ya, mereka itu atau dia maksud saya itu nggak pantas itu untuk diikuti, nggak pantas itu untuk diambil itu pendapatnya ya, untuk diambil ramalan atau statementnya atau framingnya ya yang disampaikan oleh beliau, karena menurut saya dia itu sangat bodoh ya. Emang sih gelarnya profesor, emang sih gelarnya itu akademisi atau pengamat politik ya, tapi saya perhatikan dia itu hanya ya menyamai ya, hampir menyamai itu dengan peramal itu ya, dengan orang awam yang tidak punya pendidikan tinggi itu ya. Apa yang banyak disampaikan oleh itu sebagai menduga-duga, itu kalau kebetulan apa yang diduga itu terjadi, itu bukan karena kepandaiannya tetapi karena memang seharusnya terjadi itu ya. Jadi tingkat intelektualitasnya ini saya kira jauh, tingkat spiritualitasnya juga jauh, atau tingkat etikabilitasnya juga jauh. Dia pinter itu dalam menguraikan bahasa-bahasa atau istilah-istilah ya, bahkan gaya bicaranya juga seperti yakin betul bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar. Nah, ini contoh apa yang disampaikan oleh dia tentang analisa berbagai macam persoalan yang menyangkut kerja pemerintah atau kerja Pak Jokowi, itu selalu meleset dan kebanyakan meleset gitu loh ya. Jadi tapi perasaannya seolah-olah ini adalah sesuatu hal yang tepat gitu loh. Mimik cara bicaranya juga seolah-olah dia itu sebagai seorang yang maha pandai, maha pintar, maha intelek, maha masya Allah. Apalagi dia menangkap betapa banyak orang yang memujanya, sehingga apa? Sehingga dalam pembicaranya itu seolah-olah ini paling unggul dan siapapun lawan di depannya itu harus sanggup ya untuk menahan emosi atau diujilah kesabarannya ya. Kalau saya seperti menjadi lawan dia, saya anggap saja itu ya sebagai orang yang seperti tak bedanya preman yang mabok gitu ya, minuman keras kemudian mengoceh semaunya itu ya. Itulah ya yang terkadangan kita orang-orang awam itu dianggap silo oleh apa? Oleh gelar profesor, doktor, pengamat, peneliti gitu ya. Apalagi dengan gaya bahasa dia itu ya. Orang awam tidak menangkap bagaimana isi apa yang disampaikan itu. Hanya cara-cara penyampaian yang
tidak kita pahami, kemudian orang awam kepencut, ini orang pinter, ini orang intelek, ini orang lulusan sarjana gitu kan. Namanya juga orang awam kan gampang sekali itu kan untuk silau ya. Kepencut gitu ya. Apalagi dia sering sekali ya diundang oleh apa namanya itu postcard apa namanya itu oleh lembaga-lembaga ya yang menurut orang awam itu ini lembaga tinggi dan sebagainya ya, lembaga tempat-tempat diskusi, tempat seminar, tempatnya orang-orang pinter gitu ya. Ini tambah silau. Sekali lagi, tapi menurut saya itu malah bodoh yang sebenarnya. Bodoh yang sebenarnya ya. Jadi banyak yang dia duga, yang dia tuduh dan dia maknai apa saja tentang perihal yang disampaikan atau perihal tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah dan oleh Pak Jokowi itu sangat banyak yang meleset, gitu ya. Itulah ya yang saya katakan berkali-kali bahwa tidaklah menjamin seorang profesor itu pinter, gitu loh, ya. Karena faktor kepandaian itu bukan daripada dia lulus dari akademis mana, itu ya. Dia sarjana tingkat berapa? Tidak. Kalau dalam konteks Quran jelas ya, orang yang pinter itu orang-orang yang dibersihkan, dijaga hatinya. Sehingga meskipun dia tidak berpendidikan tinggi, akalnya bersih, hatinya bersih, yang keluar pun akan bersih, bermakna dan mengandung hikmah, bisa mencerahkan jiwa bagi pendengarnya, pengikutnya, dan bermanfaat bagi siapapun. Itulah ya yang sering saya sampaikan. Jadi kepandaian, kecerdasan seseorang itu bukan berukur dari mana dia sekolah, dari mana dia itu kuliah, sarjana tingkat berapa gitu ya. Nah, oleh karena gelar ini ya, kadang-kadang orang ini silonya terhadap gelarnya itulah gitu loh. Bahkan banyak orang yang bergelar justru menjadi bodoh dan jatuh kepada kehinaan, kepada kerendahan sumber daya dirinya itu karena mereka hanya silo terhadap gelarnya sendiri, kemudian terlalu menghambakan logika, apalagi dia punya pengikut ya yang sejalan, tidak menyukai Jokowi misal itu, maka mereka bukan kecerdasan yang didapat itu bisa jadi bodoh berjamaah itu ya, profesornya bodoh, yang mengikuti juga bodoh. Mereka tidak akan sadar bahwa kebodohannya sendiri itu secara berjamaah tadi diobral. Kenapa? Karena tertutup. Orang yang ketutup kesadarannya itu jangankan masalah benar atau tidak benar, hak atau batil, ibaratnya nih ya, mana roti mana kotoran saja dia tidak paham, mana besi mana emas saja dia tidak paham, tidak akan paham. Itulah ya orang-orang yang membiarkan penyakit hatinya itu menjadi bencana, menutup akal sehatnya, kesadarannya, dan juga menutup mata hatinya, sehingga dia buta akan kenyataan yang diperbuat oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi, sehingga yang ada di mata dia itu dengan penilaian bukan atas kecerdasan, bukan atas tingkatan intelektualitasnya, bukan spiritualitasnya, tetapi atas dasar nafsu kebodohannya, menilai semuanya itu yang dipandang olehnya itu adalah jelek ya, buruk itu ya, apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu. Kalau dia itu sadar dan terbuka hati kesadarannya, maka dia akan menangis menjerit itu, tidak akan berhenti itu sampai mati. Kenapa? Ya karena semua apa yang diucapkan itu adalah ciri atau pertanda atau pameran kebodohannya sendiri.
gitu loh. Jadi kembali karena orang-orang yang kotor hatinya dipenuhi kebencian, kedengkian, kesombongan, itu tidak punya akal waras. Jadi dia tidak tahu jalannya hak itu, adanya jalan yang buruk gitu loh. Ya. Nah, jadi apa yang disampaikan ya pastilah itu loh akan buruk, akan menimbulkan juga madarat, kerugian. Nah, sekali lagi bagi yang mengikutinya karena mereka sejalan, satu sambung gitu loh. Ya. Hawa nafsu satu sambung kebodohan gitu. Nah, inilah zaman ya. Sekarang ini kita seringkali dipamerin adegan-adegan lakon-lakon berupa macam sandiwara ya, para badut yang punya gelar mentereng, yang sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bodoh itu. Nah, dalam hal inilah Quran menyatakan ya, orang pinter meskipun tidak berpendidikan tinggi itu karena qad aflaha man zakka, sungguh mereka itu orang yang bersih hatinya, dibersihkan hatinya, kemudian diberikanlah ilmu ya, pengetahuan, petunjuk oleh Allah yang juga bersih, sadarnya juga bersih, ucapannya juga bersih, akan menjadi obat bagi siapa saja. Inilah yang patut menjadi panutan atau diikuti. Nah, sementara orang-orang yang hanya merasa diri ya pandai, jenius, orang-orang yang silo akan gelar, menghambakan akan kecerdasan logika saja, maka itu wadhoba mengdesaha, yaitu orang yang rugi ya. Ya, karena apa? Karena dia hanya menikmati ketidaksadaran dirinya, menikmati keterkungkungan dirinya dalam tempurung ya, seperti hayal dalam tempurung, seperti hanya mendapatkan kepandaian mengurai kata-kata, istilah, tetapi dia tambah sadar telah membuat rantai-rantai maudorat, rantai-rantai kerugian, rantai-rantai dosa ya, yang akan dibawa bukan hanya saja dalam saat hidupnya ya, akan tetapi juga akan menimpa ini sampai pada alam setelah kematiannya. Ini ribet ini sebetulnya ya. Nah, jadi lalu untuk kita bagaimana ini cara kita bersikap hari ini? Ikutlah ya pada ulama-ulama, pada ustadz-ustadz yang masih belum terjangkit virus cinta dunia, cinta kekuasaan, cinta jabatan. Banyak sekali itu di kampung-kampung itu ya, yang kita ikuti, yang juga dia tidak buta terhadap politik ya, karena mereka orang-orang dikaruniai Allah ilmu hikmah yang bagus, kemudian ketawaduan yang kuat, rendah hati yang kuat, padahal mereka juga ya bisa jadi adalah pelita-pelita di atas bumi ini. Yang fas'alu ala zikra, yaitu fas'alu ala zikri, yaitu perintah dari Allah untuk supaya kita bertanya ya, mengeluh atau sharing dengan ahli zikir, dengan ahli ilmu. Yang dimaksud itu mereka-mereka lah para ulama-ulama jagat yang murni, yang meskipun tidak terkenal tetapi mereka sesungguhnya adalah penjaga bumi ya, pencerah matahari bagi orang-orang menumpukan sinar, obor bagi orang-orang yang sedang menuju suatu tujuan yang baik. Nah, jadi kita janganlah ya mudah kepencut atau mengikuti apa yang disampaikan oleh dia meskipun gelarnya profesor. Nah, untuk hal ini
mudah-mudahan saja ini ya, itu gelar profesor itu bagusnya itu dicabut sajalah ya. Kalau memang setelahnya diberikan gelar profesor itu keahliannya hanya nyinyir gitu ya, melemparkan isu-isu yang tidak sehat, yang menyesatkan ya, framing-framing yang membodohi gitu ya, nggak berguna itu. Jadi kepada lembaga ini yang memberikan gelar-gelar terhadap orang-orang macam ini nih ya, perwed bangsa ini, itu sepatasnya itu untuk dicabut kembali lah. Itu ngisi-ngisi inilah, iya gelar dhuwur tapi kok bodoh, gelar dhuwur kok malah kayak orang awam kebanyakan itu ya. Gelar profesor kok tapi kok dalam lakunya itu banyak sekali yang mengabaikan adab, etika, akhlak itu, sopan santun itu ya. Masa gelar profesor kok hanya bisa menduga-duga gitu kan, dalam menuduh, menanggapi persoalan-persoalan kebangsaan itu, atau menanggapi kerja pemerintah atau kerja Bapak Presiden kita gitu ya. Jadi kalau hanya duga-duga tanpa fakta yang nyata gitu ya, tanpa data gitu ya, ya saya kira ya orang awam lebih pinter gitu ya daripada si Profesor Dungu ini gitu loh. Jadi yang Profesor Dungu itu bukan hanya dungu itu menurut saya, itu malah goblok gitu ya. Enak bae nuduh ngarani presiden iya, ngerti hafal Pancasila tapi nggak ngerti makna Pancasila, padahal Pak Jokowi itu bekerja itu sebagai wujud daripada pemahaman Pancasila. Lah kamu yang ngomong kerja apa? Ngobrol teori doang. Lah nggak keliru toh. Sok-sokan ngartikan jihad sebagai tunjukkan ke dirinya untuk penyebar kebenaran, pencegah kemungkaran, pencegah ketidakbenaran supaya tidak mudah dan sebagainya, kemudian menilai ya jihad diartikan oleh pemerintah sebagai kekerasan dan sebagainya. Menurutmu itu, versimu itu, karena kau belum mengerti makna ya istilah-istilah agama yang sesungguhnya, tapi sok saja supaya tidak dinamakan, tidak tidak dipandang sebagai orang bodoh gitu, sok-sok ya pinter gitu loh ya, padahal itu asal ngecap sampean itu, asal ngecap. Nah ini profesor semacam ini nggak pantas ini tampil ke publik ini, malu-maluin jagat pendidikan lah ya, jagat akademis itu ya. Dan saya sampaikan ini para akademis intelektual ya, atau para cendekiawan ini, saya ini tidak sekolah SD gitu loh ya, tapi saya jujur, karena dia sombong saya juga bisa sombong ya. Artinya sekalipun saya tidak lulus SD, lebih pintar daripada Profesor Dungu itu. Saya lebih pintar, lebih cerdas kok daripada Profesor Dungu. Dan karya saya juga sudah banyak kok. Buku saya juga banyak karangannya. Membangun umat juga banyak, itu dari muda sampai sekarang juga. Bukan cuman omong. Nah, ente apa yang dikerjakan untuk bangsa ini, untuk umat ini? Hanya bikin ruwet saja itu. Cabut saja itulah gelar profesornya itu. Malu-maluin aja lah. Profesor Dungu ya, kok bisa laku itu, Masya Allah, di Indonesia ini ya. Aku itu kan kena golongan sekompinya saja itu, yang sama-sama dungunya itu ya. Demikian ya saudaraku, bila ada yang berbeda dalam menanggapi hal ini ya monggo-monggo saja ya. Ya karena dia Profesor Dungu itu juga itu kan merasa untuk bebas ya, berbicara macam apa saja ya. Kalau begitu saya juga ya berhak dong
ya, untuk bebas mengomentari, menanggapi apa saja tentangmu, wahai Profesor Jungo. Begitu saja, kurang lebihnya kepada semua pihak mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.